Renungan Harian 8 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Sebuah Pintu yang Terpaku Terbuka Secara Misterius. Nats yang diambil 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 9. Kaum Baptis dengan tenang dan hati-hati telah membangun tempat pertemuan mereka di Boston. Tetapi hal itu segera menjadi perhatian pihak yang berwenang ketika mereka mulai berkumpul pada tanggal 15 Februari 1679. Sebuah hukum dibuat pada bulan Mei berikutnya untuk menyita tempat itu jika mereka terus-menerus berkumpul di dalamnya. Di bawah ancaman hukum ini, kaum Baptis berhenti untuk menempati bangunan tempat berkumpul mereka sendiri sampai Raja Charles II mengharuskan semua otoritas untuk mengizinkan kebebasan berkeyakinan kepada semua non-Katolik dengan kata-kata berikut. Mulai sekarang kami berharap bahwa akan ada kepatuhan yang sepantasnya dalam hal kebebasan dan kemerdekaan berkeyakinan. Sehingga bagi mereka yang ingin melayani Allah dengan cara gereja Inggris, janganlah dijijikkan atau dihalangi untuk duduk bersama dalam pemerintahan, apalagi rakyat kami yang lainnya, atau yang tidak menjadi pendukung paus, yang tidak setuju dengan cara kongregasional, melalui hukum didenda atau disita atau dilumpuhkan dengan cara lain, suatu hukuman keras yang patut diherankan, berhubung kebebasan keyakinan dijadikan prinsip utama yang memotivasi perpindahanmu ke wilayah itu. Diberitahu oleh beberapa teman di London mengenai ketetapan raja, kaum Baptis bertemu di gedung pertemuan mereka kembali. Pemimpin rohani gereja tersebut dipanggil menghadap Court of Assistants, dan karena mereka tidak mau berkompromi untuk tidak bertemu lagi di sana, pihak pengadilan mengirimkan seorang petugas yang memaku pintu-pintu di bangunan itu pada tanggal 8 Maret 1680 hari ini, dan melarang mereka untuk bertemu di sana dengan surat perintah sebagai berikut bertempel di pintu. Semua orang harus memperhatikan bahwa berdasarkan perintah pengadilan, pintu-pintu rumah ini tertutup dan mereka dilarang untuk mengadakan pertemuan di dalamnya atau untuk membuka pintu-pintu ini tanpa izin dari pihak yang berwenang, hingga pihak memberikan putusan lanjutan. Kalau tidak, mereka harus siap menerima resikonya. Minggu ketika mereka tiba, mereka mendapatkan pintu-pintu gedung itu telah terbuka, yang membuat mereka sangat terkejut. Tidak mengetahui apakah manusia atau malaikat yang telah membukanya, mereka masuk dan mengadakan kebaktian sambil berkata, "Pihak pengadilan mengunci pintu-pintu itu tidak berdasarkan hukum, dan kami tidak diberikan sebuah salinan surat perintah polisi ataupun marshal. Kami berkesimpulan untuk masuk ke rumah kami yang adalah milik kami sendiri dan memiliki hak atas rumah itu." Dr. Increas Mathers menerbitkan sebuah pamflet menentang kaum Baptis, dan John Russell menulis sebuah jawaban terhadap apa yang telah dikatakan Mather tentang perilaku kaum Baptis. Jawaban John Russell itu diprint di London dengan sebuah kata pengantar oleh beberapa pelayan Baptis ternama di Inggris. Mereka berkata, nampaknya sangat aneh bahwa saudara-saudara kongregasional kita di New England, Amerika, yang walaupun memiliki tanah yang luas, memutuskan untuk lebih memilih berangkat dari tanah kelahiran mereka menuju sebuah padang pengembaraan daripada berada di bawah cambuk. Mereka yang berpura-pura dengan alasan rohani mencari kesenangan dengan cara menciderai sesama pelayan mereka, ternyata melakukan praktek yang serupa kepada orang-orang lain, mendatangkan kesusahan yang mereka sendiri ingin hindarkan dengan sekuat tenaga, terutama karena hal tersebut berkaitan dengan saudara-saudara mereka sendiri yang mengakui dan mengacu pada aturan yang sama seperti diri mereka sendiri dalam hal menyembah Allah dan dalam apa yang mereka percayai. Renungan tambahan Dr. Swantoliau. Poin pertama, banyak orang tidak tahu bahwa Puritan itu ialah orang-orang Kristen yang keluar dari gereja Inggris dan bertujuan mau memurnikan pengajaran gereja Inggris. Kata pure atau murni adalah kata yang akhirnya menjadi nama mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengerti bahwa jika mereka tetap membaptis bayi, mereka mustahil bisa murni atau pure.
karena bayi yang belum bertobat dan belum beriman dibaptis menjadi anggota jemaat, maka gereja akan dipenuhi anggota yang belum bertobat dan belum beriman, belum lahir baru. Akhirnya, mereka karena tidak lahir baru ketika mereka tiba di benua Amerika, mereka melakukan hal-hal yang persis sama seperti gereja Inggris, yaitu menganiaya orang lain yang berbeda pandangan doktrin dari mereka. Poin kedua, kaum Puritan di Amerika ketika telinga mereka merah oleh khotbah kaum baptis menjadi marah. Akhirnya mereka membuktikan kondisi mereka yang belum lahir baru dengan menganiaya kaum baptis. Inilah yang terjadi pada hari ini 8 Maret 340 tahun lalu di Boston. Mereka tutup gereja orang lain. Di Indonesia, kaum minoritas atau Kristen dipersulit amat sangat untuk mendirikan gedung gereja. Akhirnya kita lihat bahwa iblis memiliki pola yang sama sejak zaman pola rasul, yaitu memakai penguasa untuk menghalangi pendirian gereja. Hal yang menyedihkan ialah orang Kristen sendiri di zaman internet ini masih memakai kuasa pemerintah menghalangi gereja lain berdiri di wilayahnya karena takut anggota jemaatnya pindah gereja. Poin ketiga, apakah penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kristen lain di masa depan tidak akan terulang? Mustahil kecuali iblis cuti atau tinggalkan karirnya. Tujuan dari renungan ini, terlebih renungan tambahan dari saya, adalah untuk mengingatkan setiap orang Kristen akan sejarah masa lalu. Dan jika timbul niat jahat di hatimu sekalipun kecil untuk melakukan hal negatif terhadap Kristen lain, maka iblis akan menjadikan kamu alatnya. Jika menurutmu ada kekristenan yang salah, sadarkan dia dengan argumentasi, maka kamu akan menjadi alat Tuhan. Tetapi jika kamu berpikir untuk memakai kekerasan atau kuasa pemerintah, maka kamu akan dijadikan alat oleh iblis. Demikian renungan hari ini bersama Selina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.